Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulhuda dari Matkul Epistemologi di Fakultas Filsafat. Ya, langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi Romawi kuno. Yang dimaksud dengan epistemologi Romawi kuno adalah bagaimana Romawi kuno mengambil pengetahuan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, di sini saya akan mencari corak pemikiran epistemologi Romawi kuno. Pertama, Romawi kuno adalah kerajaan kekaisaran, terus republik, jadi kayak berubah-ubah gitu, yang mulai pada abad 8 sebelum Masehi. Dan Romawi kuno sendiri sangat dipengaruhi oleh sekolah-sekolah Helenistik di zaman Romawi kuno dan Yunani kuno. Karena Romawi kuno sebelumnya adalah Yunani kuno, setelah Yunani kuno runtuh di dahuluan Romawi kuno, maka ada pemikir dari Romawi kuno yang menganggap bahwa pemikiran filsafat Yunani kuno itu penting untuk dibahas. Jadi maka dilanjutkan muncul keberlanjutan filsafat dalam Romawi kuno itu dimulai pada tahun 155 sebelum Masehi. Seperti itu. Yang selanjutnya, oke. Ini saya akan menjelaskan problem atau di apa ya tema atau problem dalam Romawi kuno. Yang pertama, kekuasaan. Di Romawi kuno itu siklus terjadinya uh, perebutan kekuasaan itu sangat kompleks. Yang dimulai dari adanya uh, per perpecahan antara saudara, antara orang tua dan anak. Jadi seperti itu. Jadi yang bermula awalnya kekaisaran jadi kaisar, terus republik, terus ada kekaisaran lagi. Jadi berganti-ganti gitu. Tergantung siapa yang memimpin, siapa yang jadi kaisar pada masa itu. Jadi di sini tertulis kekuasaan terjadi perubahan sistem pemerintahan berulang kali, mulai dari geseran, republik, geseran lagi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan hal ini apa ya memantik masyarakat itu untuk kita harus percaya pada siapa gitu. Sebelum percaya pada diri kita sendiri. Ada itu di Romawi kuno itu beberapa orang terutama lelaki itu cenderung uh, belajar filsafat untuk membekali dirinya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya filsafat. Setelah melakukan Yunani kuno, Romawi kuno menganggap bahwa filsafat adalah hal yang penting, tapi hanya lelaki yang boleh mempelajarinya, perempuan tidak. Seperti itu. Maka di Romawi kuno ini filsafat uh, cukup dipertimbangkan dalam baik dalam pemerintahan, baik dalam akademisi dan sebagainya. Oke, di sini dari permasalahan itu tadi muncul beberapa aliran atau ilmu pengetahuan yang ada. Yang pertama, epikureanisme yang terdiri dari Epikurean itu seorang filsuf yang dia cenderung ke empirisisme yang mengandalkan pengalaman. Di sana beliau Epikureanisme ini mengeluarkan ajarannya yang salah satunya hedonisme yang pada intinya tidak mengejar maksimalisasi tapi kenikmatan cukupnya. Dan pada masa itu pengikutnya adalah salah satunya adalah Lucretius, seorang penyair dan filsuf. Beliau adalah salah satu pengikutnya sekaligus yang akan menduduki uh, kekuasaan pada saat itu. Dan Lucretius sendiri itu hidup bebarengan dengan Cicero. Cicero itu adalah politikus dan filsuf gitu. Selanjutnya ada stoicism atau logika. Nah, di sini manusia mencoba sebaik mungkin. Nah, di stoik sendiri kan kayak kita kan mengandalkan akal atau rasio kita gitu. Cara berpikir kita, cara sudut pandang kita dan sebagainya. Nah, maka dari itu stoik sendiri ini kan lebih ke membahas etika dan kehidupan sehari-hari. Jadi lebih praktis gitu. Nah, di sini Cicero juga mengikuti beberapa gagasan stoik karena memang awalnya memang dia sebelum itu dia skeptis. Nah, tapi Cicero juga mengikuti beberapa stoik karena dianggap bagus untuk baik untuk pemerintahan Romawi,
baik bagi dirinya sendiri. Marcus Aurelius sebagai pengikut Stoik yang sangat terkenal mungkin ya. Dia sangat sebagai kaisar yang bisa dibilang dia kaisar baik yang jarang sekali muncul pada Kekaisaran Romawi. Dia salah satu pengikut Stoik yang sangat laten. Dia yang setelah peperangan bahkan dia menulis refleksi dirinya, apakah itu tepat sasaran, apa yang dia perintahkan oleh panglimanya. Gitu. Jadi Stoik sangat apa ya, sangat membuat Romawi kuno itu cukup cukup berkembang lah dalam segi pemerintahan. Setelah itu Seneca menulis esai tentang filsafat Stoik sebelumnya. Nah, inti dari esai dari Seneca adalah manusia tidak boleh menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, Marcus Aurelius sendiri itu adalah terpengaruh dari Seneca juga. Gitu. Nah, selanjutnya terdapat skepticism atau keraguan-raguan. Yang pertama, mempertanyakan setiap gagasan atau fakta yang didapatkan dan harus selalu bertanya, yaitu pengertian dari skeptis. Nah, pengikutnya salah satunya adalah Cicero. Karena Cicero itu kayak membuat filsafat berpikir secara logis. Maka dia itu kayak kita nggak boleh menerima apa saja yang ada dalam diri kita gitu. Jadi kita harus mempertanyakan agar segala sesuatu agar kita bisa mendapat pengetahuan yang baru. Gitu. Selanjutnya ada filsafat Nasrani dan Neoplatonisme. Nah, setelah dinamika kekaisaran Romawi, pergantian kekuasaan yang dari kekaisaran, republik, dan sebagainya, itu nanti pada akhirnya filsafat Nasrani di akhir Romawi, pria dan wanita berpikir pada sudut pandang Nasrani. Nah, itu juga terpengaruh pada Neoplatonisme. Kenapa? Karena di Neoplatonisme kan pengetahuan tertinggi dapat dicapai melalui pengalaman mistis atau spiritual. Nah, bukan hanya pengalaman saja, tapi unsur mistis dan spiritual itu sangat kencang gitu di Platonisme. Nah, yang mempengaruhi di filsafat Nasrani sendiri itu Santo Agustinus dan Santo Ambrosius. Kemudian filsafat dari masa sebelumnya berusaha menciptakan filsafat Nasrani yang bisa mencakup gagasan Nasrani maupun filsafat Yunani dan Romawi. Jadi di akhir ambang Romawi kuno muncul filsafat Nasrani. Seperti itu. Oke, selanjutnya corak epistemologi Romawi kuno. Ini mungkin bisa kesimpulan juga. Intinya dalam corak epistemologi filsafat Romawi kuno itu adalah praktis dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Yang pertama corak filsafat Yunani kuno sebelumnya itu teoritis yang tadi yang kita tahu lah bahwasanya apa Thales, mungkin Aristo, Plato, Socrates yang cenderung tidak praktis dalam penerapannya. Di Roma itu lebih praktis. Itu juga salah satu yang membuat praktis itu adanya uh, contohnya stoikisme yang cenderung membahas etika manusia, yang cenderung membahas kehidupan sehari-hari mereka, pengetahuan praktis dan berguna bagi sehari dengan menggabungkan pendekatan filosofis Yunani kuno dengan nilai-nilai Romawi tradisional seperti pragmatisme dan keberanian. Gitu. Cara Romawi itu lebih cenderung praktis kan turunan dan penerapan dari dari kuno. Contohnya Stoik tadi yang sudah saya bahas. Terus kesimpulannya, memang terdapat beberapa pandangan epistemologi yang berbeda di teori kuno, termasuk skeptis, epikuranisme, stoikisme, platonisme. Neoplatonisme, pandangan ini memberikan pemahaman yang berbeda-beda tentang cara memperoleh pengetahuan yang benar-benar dan sumber-sumber pengetahuan manusia. Tapi pada intinya, cara epistemologi Roma itu adalah lebih praktis daripada Yunani kuno. Seperti itu. Kurang lebih yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.